Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, senang sekali berjumpa di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga anak-anak hari ini dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali di dalam pembahasan tentang teks deskripsi. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang teks deskripsi bagian pertama, nah ini kelanjutan dari pembahasan teks deskripsi bagian kedua. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Silahkan dilihat di PowerPoint berikut ini. Nah, ya ini anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks deskripsi bagian kedua. Dan semoga bagian yang kedua ini sebagai akhir pembahasan dan anak-anak bisa memahami dengan baik karena kesempatan berikutnya kita akan membahas di bab yang berbeda. Anak-anak hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama tentang struktur teks deskripsi, yang kedua tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi, yang ketiga adalah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Jadi ada 3 pembahasan ya. Nah, kalau kita membincang tentang struktur teks deskripsi, di situ ada 3 bagian yang harus kita kenal. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Anak-anak masing-masing ini pasti ada perbedaan ya, antara identifikasi, deskripsi bagian, ataupun simpulan atau kesan. Lalu definisi masing-masing seperti apa? Perhatikan slide berikutnya. Identifikasi adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi, kalau identifikasi namanya juga pemberian identitas ya, artinya mengenalkan objek secara umum. Maka ketika kita berbicara tentang identifikasi, penulis biasanya akan menyebutkan objek itu apa, kemudian mungkin mengenalkan sejarah objek itu, lokasinya di mana, mungkin punya filosofi apa, begitu ya. Dan itu dikenalkan hanya secara umum. Misalnya kalau kita bicara tentang Pantai Parangtritis, maka dikenalkan Pantai Parangtritis itu lokasinya di mana, lahirnya atau sejarahnya adanya Pantai Parangtritis seperti apa, kemudian mungkin filosofi namanya kok disebut Pantai Parangtritis itu seperti apa ya, kemudian kondisi secara umum Pantai Parangtritis seperti apa. Jadi itu nanti akan dibahas tentang identifikasi. Beda lagi dengan bagian kedua, yaitu bagian deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu apa? Yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat atau bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat, maupun kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengarkan suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, ataupun penulis membandingkan dengan apa. Ya. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jadi begini, mudahnya anak-anak, deskripsi bagian ini adalah menerangkan bagian dari objek itu secara rinci dan detail. Kalau di sini kita menggunakan panca indera ya, jadi penulis bisa menggunakan panca indera, misalnya indera penglihatan, berarti apa yang dilihat oleh penulis itulah yang kemudian
kesannya itu dituliskan di dalam deskripsi bagian. Kemudian juga apa yang dirasakannya, maka dituangkan dalam kalimat. Apa yang didengar itu juga dituangkan dalam kalimat. Dan indera yang lain, misalnya indera peraba, indera pengecapan, ya seperti itu, bisa dituangkan untuk menguatkan kesan tentang objek itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang Pantai Parangtritis, ya maka bagaimana gambaran Pantai Parangtritis seperti misalnya warna airnya, kemudian tanaman yang ada di Pantai Parangtritis, binatang yang ada di Pantai Parangtritis, kemudian pasirnya itu seperti apa, warnanya juga seperti apa, bagaimana hiruk pikuk anak-anak bermain pasir ya, kemudian eh, fasilitas di sekitar Pantai Parangtritis, maka itu diceritakan secara detail, itulah namanya deskripsi bagian, dan itu tergantung kesan yang ditangkap penulis ya, kan tiap penulis itu pasti punya kesan yang berbeda ketika mengamati suatu objek. Nah, lebih mudahnya di sini di bawah disampaikan bahwa deskripsi bagian itu bisa berdasarkan ruang ya. Jadi misalnya kalau kita membincang, misalnya kalau rumah itu membincang pintu gerbangnya, maka bisa saja kita menceritakan pintu gerbangnya itu warnanya apa, terbuat dari bahan apa, kemudian ornamennya apa ya, kemudian apa misalnya di situ dikelilingi oleh bahan-bahan apa. Jadi intinya itu berdasarkan ruang tuh misalnya menceritakan satu aspek, yaitu ruang misalnya pintu gerbang rumah bertingkat kayak begitu ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan anggota bagian-bagian objek itu ya seperti yang tadi kita jelaskan, misalnya kalau kita bicara tentang pantai begitu, bagaimana apa kehidupan di bawah air laut ya, kemudian gelombang ombaknya, kemudian karangnya, ikan-ikan yang ada di situ dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan satu proses berlangsung ya seperti kalau kita menyusun paragraf itu kan dari awal cerita gitu ya, pembukaan opening sampai kemudian isi itu ceritanya semakin mengalami puncak ya, kemudian menurun dan penutup ya, seperti itulah gambarannya. Nah, kemudian kalau berupa pemfokusan, misalkan kalau kita menceritakan perpustakaan, maka bagian yang menurut kita sangat menarik itu misalnya di ruang bacanya gitu. Jadi fokus tuh maksudnya fokus pada satu ruang yang memang itu menjadi kesukaan kita. Misalnya kalau di sekolah, bagian yang menarik di sekolah itu misalnya halamannya. Karena di situ misalnya pepohonannya rindang, ada meja dan kursi yang tersusun rapi, bisa membaca dengan leluasa ya di alam terbuka. Seperti itu berarti adalah berupa pemfokusan. Nah, kemudian anak-anak yang terakhir adalah simpulan atau kesan, yaitu berisi ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Jadi anak-anak kalau kita bicara simpulan atau kesan pasti letaknya di akhir paragraf ya. Setelah semua kita baca, maka simpulan itu ya ada di akhir paragraf. Seperti itu. Nah, anak-anak lebih mudahnya agar kita memahami penerapan dari teks deskripsi ya, struktur teks deskripsi, bagaimana identifikasinya, bagaimana bagian deskripsinya, dan terakhir bagian penutup atau simpulan dan kesan kita aplikasikan dalam contoh berikut. Ini ya. Nah, di sini Ustazah Ika mengutip dari bacaan yang ada di buku paket anak-anak ya, buku paket siswa, judulnya Rumah Tongkonan. Jadi anak-anak coba rasakan dan bedakan antara identifikasi dengan deskripsi bagian dan penutup ya, pasti akan terasa beda. Nah, kita amati satu persatu. Di bagian identifikasi, sudah Ika bacakan ya, rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon, artinya duduk bersama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Entrekang, Sulawesi Selatan. Sebenarnya ada yang kurang nih ya. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini terletak di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Entrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini.
Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rentepau. Memasuki Rentepau akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Jadi anak-anak kalau kita perhatikan di bagian identifikasi ini, kita dikenalkan secara umum apa sih rumah tongkonan itu, bagaimana tampilan rumah tongkonan gitu ya, ciri rumah tongkonan itu seperti apa. Orang yang tidak pernah ke sana, tidak pernah ke Sulawesi Selatan, bisa membayangkan dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh penulis. Di sini disampaikan secara umum informasi yang kita dapat ya. Tongkonan itu rumah adat masyarakat Toraja. Arti tongkonan itu dari kata tongkon, artinya duduk bersama-sama. Kemudian letak dari rumah adat ini di Sulawesi Selatan, gitu ya, di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kemudian rumah adat ini kan jadi ikonnya suku Toraja di samping upacara pemakamannya. Kemudian disampaikan juga arsitekturnya menarik. Nah, kemudian tongkonan ini letaknya di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Berarti kita bisa membayangkan bahwa posisi rumah tongkonan ini kan tinggi ya, karena dia di puncak bukit. Jadi ini informasi umum tentang rumah tongkonan. Ya, anak-anak bisa merasakan ya bahwa identifikasi ini adalah gambaran secara umum saja. Nah, apa bedanya dengan bagian deskripsi bagiannya? Kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan membacanya. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Jadi anak-anak rasakan kalau di deskripsi bagian ini membincang secara detail khusus kayu ya, kayu yang menghias rumah tongkonan, di mana di situ disebutkan bahwa hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah tongkonan tadi. Jadi sepanjang rumah dan atap tuh semuanya dihiasi gitu ya. Nah, kemudian disampaikan juga ukiran ya, ukiran di sekujur bagian rumah itu menambah kesan cantik dari rumah tongkonan. Kemudian ukirannya itu bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Ya, kemudian rumah adat ini terbuat dari kayu yang kokoh, kualitas juara kayunya, kemudian dia itu hanya ada di kayunya ini hanya ada di Sulawesi Selatan saja. Meskipun tidak divernis dan dipitur, tapi dia bisa bertahan sampai ratusan tahun. Kemudian atapnya dirinci juga, atapnya itu dipasang tanduk kerbau ya. Karena tanduk kerbau ini perlambang kebangsawanan. Atap rumahnya berbentuk perahu gitu ya, terdiri atas susunan bambu. Jadi anak-anak kalau kita bandingkan dengan yang awal di identifikasi hanya melekat secara umum. Tapi di deskripsi bagian ini penulis banyak mengangkat tentang kayu yang menjadi hiasan dari rumah tongkonan. Gitu ya anak-anak. Nah, kayu itu dicebar secara detail, misalnya kayunya itu punya motif begini ya, kemudian bahan kayu seperti ini, ya kemudian kekuatan kayu seperti apa. Di samping itu juga ada atap yang dengan ciri khasnya ada tanduk kerbau, jadi diceritakan secara detail sehingga anak-anak bisa membayangkan ya
bagaimana bentuknya rumah tongkonan karena dia seperti perahu melengkung ya atapnya ya. Bisa dibayangkan ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir adalah kesan atau simpulan. Kesan atau simpulan setelah kita membaca seluruh paragraf, maka disampaikan simpulannya adalah sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Jadi kesimpulannya itu adalah Indonesia punya beragam warisan budaya dan kita bangga memiliki warisan budaya itu dan itu perlu kita jaga aset dari bangsa Indonesia ini. Jadi kesimpulannya itu berisi seruan bahwa kita sebagai warga Indonesia ya harus menghargai tradisi atau adat masyarakat dan kita harus menjaga untuk melestarikannya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi insya Allah bisa dipahami bagian identifikasinya, bagian deskripsi bagiannya, dan kesan atau simpulan umum. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya, ini ada beberapa nomor yang harus kita perhatikan. Nomor 1, penggunaan kata dengan kata dasar K, T, S, P. Jadi kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P. Kata dasar merupakan kata yang menjadi bentukan kata yang lebih besar. Jadi contoh jual. Jadi kata jual itu anak-anak itu bisa diberikan imbuhan, baik itu awalan dan akhiran atau akhiran saja. Misalnya dari kata jual bisa menjadi menjual, dijual, jualan, ya, berjualan. Jadi dari kata dasar jual tuh pengembangannya bisa banyak, ya. Seperti itu. Bisa dikasih akhiran an yang misalnya menjadi jualan, bisa juga dikasih awalan dan akhiran berjualan. Bisa juga dikasih awalan mo, menjual ataupun dijual dan seterusnya. Itu anak-anak ya. Misalnya kalau dari kata bongkar ya bisa membongkar, dibongkar kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Penulisan kata berimbuhan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, T, S, P. Gitu ya. Anak-anak ada 3 kotak di sini, anak-anak perhatikan dengan baik perbedaan masing-masing kotak. Kita awali dulu dari kotak yang paling kiri, di situ disampaikan fonem K, P, T, S luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K, T, S, P. Contoh anak-anak. Men ditambah kata dasar tepi. Kata dasarnya awalannya T. Maka digabung akhirnya menjadi kata menepi, bukan mentepi. Kenapa? Karena T di sini akan luluh atau hilang. Gitu ya. Jadi men ketika diikuti oleh kata dasar yang awalannya tadi K, T, S, P, maka fonem K, T, S, P-nya luluh. Begitu ya anak-anak ya. Misalnya men ditambah sapu, bukan jadi mensapu ya, tapi S-nya hilang. Menjadi menyapu. Demikian juga men tambah kuning, kata dasarnya diawali K, maka K-nya luruh menjadi menguning. Demikian juga men ditambah pesona, kata dasarnya pesona diawali dari huruf P, maka P-nya luluh menjadi memesona. Bukan mempesona anak-anak ya, karena P-nya luruh ya, maka menjadi memesona. Nah, kita bandingkan dengan kotak yang tengah. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan konsonan rangkap. Nah, anak-anak kita di sini dikenalkan istilah konsonan rangkap. Men ditambah kata dasar traktir, traktir itu di situ ada konsonan rangkap yaitu TR, traktir, TR ya. Maka di sini kata dasarnya tidak luluh ya. Nah, jadi tetap mentraktir. Men ditambah khayal, di situ ada konsonan rangkap KH, maka tetap tidak luluh menghayal. Khayalnya tetap ya, tidak berubah. Men ditambah syukur, ditambah I, di situ syukur
ada konsonan rangkap yaitu SY, maka dia tetap tidak luluh. Mensyukuri. Men ditambah prakarsa, jadi ini ada konsonan rangkap di kata prakarsa yaitu PR ditambah I, tetap dia tidak luluh menjadi memprakarsai. Nah, yang terakhir di kolom bagian kanan, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu berarti kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan ya, baik itu mungkin awalan, awalan dan akhiran atau akhiran saja ya, yang diawali huruf KTSB. Contoh nih anak-anak, men ditambah perluas. Perluas itu adalah imbuhan karena kata dasarnya kan luas. Di sini imbuhannya berarti awalan per. Men ditambah perluas, maka dia tidak luluh ya. Jadi utuh begitu ya. Memperluas. Nah, perluasnya tetap diambil utuh. Kemudian men ditambah perjelas, di situ juga imbuhan awalannya per, maka menjadi memperjelas. Men ditambah perindah, di situ adalah imbuhan yang diawali kata per, mana asal katanya indah atau kata dasarnya indah, maka dia tidak luluh menjadi memperindah. Jadi anak-anak dari 3 kotak ini kita bisa memahami kaidahnya ya, jangan sampai lupa ya, karena ini juga akan dituangkan dalam kalimat deskripsi. Kita lanjut. Yang kedua, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Adapun kata depan yang digunakan pada teks deskripsi adalah di, ke, dari, pada. Kata depan di sini disampaikan menyatakan tempat. Contoh kalimat, Ahmad belajar di sekolah. Di sekolah itu menyatakan tempat. Kemudian ke, menyatakan tujuan. Contoh, ayah pergi ke kantor. Ke kantor adalah tujuan. Kemudian dari menyatakan asal, ibu pulang dari pasar, ibu pulang dari Banjar. Ya. Saya pulang dari kota, yaitu berarti menyatakan asal. Pada menunjukkan posisi, contoh, hiasan terdapat pada sekujur badan rumah. Ani membuang sampah pada tempatnya. Jadi gitu ya anak-anak ya. Masing-masing punya kekhasan kalau di menyatakan tempat, ke menyatakan tujuan, dari menyatakan asal, pada menunjukkan posisi. Nah, yang ketiga adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital atau huruf besar. Penggunaan kata depan di dipisah jika diikuti dengan keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Contoh, di yang dipisah ya, yang menunjukkan lokasi atau tempat di rumah, di sekolah, di pantai, di atas, di samping, di bawah, ya, di almari, gitu ya, dan seterusnya. Itu penulisannya dipisah karena menunjukkan tempat. Sedangkan di yang dirangkai adalah yang menunjukkan kata kerja atau kegiatan, misalnya dipukul, dimarahi, dinasihati, dipakai, gitu ya, disuruh, dan seterusnya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, berikutnya tentang huruf kapital atau huruf besar. Bagaimana penggunaan huruf kapital? Di sini nomor 1 disampaikan dipakai sebagai huruf pertama dalam kalimat. Contoh, dia membaca buku. Dia di awal kalimat D-nya besar. Yang kedua dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya Buya Hamka. Ya, maka B-nya besar, Hamka hanya besar. Misalnya namanya Amir Hamzah. A-nya besar, hanya besar. Dewi Padi. D-nya besar, P-nya besar. Jadi huruf pertama unsur nama orang. Yang ketiga dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Petikan langsung berarti ada dialog ya, dialog. Dan ciri dialog itu adalah ada tanda kutip, maka di sini disampaikan dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi kapan kita pulang, K-nya besar. Yang keempat dipakai sebagai huruf pertama kitab, agama, dan Tuhan. Contoh, Islam, 2 Kristen,
Al-Quran, A-nya besar. Injil, I-nya besar. Nah, bisa anak-anak berikutnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin. Sultan itu adalah gelar ya, gelar kebangsawanan. Maka S-nya besar, Hasanuddin nama orang hanya besar. Ya, gelar keagamaan misalnya Nabi Muhammad, N-nya besar, Muhammad M-nya besar. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau sebagai pengganti nama instansi atau tempat. Contoh, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Di sini pangkatannya adalah Laksamana Muda Udara, maka memakai huruf kapital, Laksamana L-nya besar, Muda M-nya besar, Udara U-nya besar, Hussein Sastra Negara sebagai nama orang, Hussein hanya besar, Sastra Negara S-nya besar. Kemudian misalkan nama instansi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka Sekretaris S-nya besar, Jenderal J-nya besar, Kementerian K-nya besar, Pendidikan T-nya besar, dan kecil Kebudayaan K-nya besar. Itu mewakili instansi. Yang nomor 7, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. Anak-anak, bangsa Indonesia B-nya kecil ya, tapi yang besar adalah Indonesia karena Indonesia menunjukkan nama bangsa. Bahasa Bali, tulisan B-nya kecil. Yang besar adalah Balinya karena Bali di situ menunjukkan nama suku ya. Nama bahasa ya gitu. Kemudian suku Jawa, S-nya besar, S-nya kecil, maaf. Suku Jawa, S-nya kecil, tapi Jawa J-nya besar. Allah dipahami ya anak-anak ya. Yang ke-8 dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, tahun Hijriyah, tahunnya T-nya tulisannya kecil, Hijriyah hanya besar. Hari Jumat hanya kecil, tapi Jumatnya J-nya besar. Tarikh Masehi, T-nya kecil, Masehi, M-nya besar. Ya. Nah, nomor 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Anak-anak kan pasti pernah membaca buku sejarah ya. Ada peristiwa konferensi Asia Afrika, kayak ya, perjanjian Linggarjati, dan seterusnya. Nah, di sini konferensi Asia Afrika, maka konferensi K-nya besar, Asia A-nya besar, Afrika A-nya besar. Perang Dunia I, maka P-nya besar, dunia D-nya besar. Menyangkut peristiwa sejarah. Gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jalan Veteran. Jalan Veteran, J-nya besar, Veteran V-nya besar. Bukit Tinggi, B-nya besar, Tinggi T-nya besar, Selat Sunda, S-nya besar, Sunda, S-nya besar. Nah, nomor 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen. Contoh, Republik Indonesia atau RI ya kita menyebutnya. Maka R-nya besar, Indonesia, I-nya besar. Nama negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih mudahnya kita kenal PBB sebagai lembaga atau badan internasional, maka dia awal hurufnya besar, perserikatan P-nya besar, bangsa-bangsa B-nya besar. Nomor 12 dipakai sebagai huruf pertama judul buku, karangan, artikel, majalah, maupun surat kabar. Jadi, contoh judul bukunya itu Laskar Pelangi, maka L-nya besar, Pelangi P-nya besar. Siti Nurbaya, ya. Judul novel, maka S-nya besar, N-nya besar. Ya, gitu ya, nak ya. Nomor 13 dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Misalnya gelarnya adalah sarjana pendidikan ya. Itu disingkat SPD. Maka huruf pertama unsur singkatan pangkat tadi ya anak-anak apa gelar depannya itu besar ya. Jadi SPD S-nya besar. Sarjana ekonomi atau disingkat SE
Maka huruf pertama singkatan kepangkatan atau gelar tadi besar. Sarjana S-nya besar, ekonomi E-nya besar. Sarjana hukum SH S-nya besar, H-nya besar. Nah, kemudian yang 14 dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan atau ungkapan yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, sudahkah Anda mengenalnya? Maka di sini Anda itu adalah menunjukkan kekerabatan gitu ya. Seperti itu, atau ungkapan yang dipakai dalam penyapaan ya. Silakan dimakan hidangannya, Nak, kata paman. Maka di sini ada sapaan Nak, maka hurufnya adalah N-nya besar. Seperti itu. Kalau silakan pasti besar karena di awal kalimat kan S-nya besar. Seperti itu. Nah, kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi dalam teks deskripsi itu anak-anak ya, kalau kita bicara unsur kebahasaan, maka di teks deskripsi itu menggunakan perincian ya untuk apa ya, menambah kesan kuat ya. Misalnya kalau di situ disampaikan contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Sangat baik itu kan universal atau umum. Maka dirinci misalnya beliau berusaha menolong semua orang, kemudian beliau ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu perincian atau detail dari definisi sangat baik. Jadi itu perlu ya anak-anak ya membuat rincian supaya pembaca itu merasakan atau melihat apa yang dilihat oleh penulis, jadi sama gitu. Yang keempat, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi panca indera itu kan bisa pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman gitu ya anak-anak ya. Misalnya kalau faktor panca indera itu penglihatan, maka di situ dituangkan dalam kalimat pantai panjang dengan pasir putih. Jadi itu mengandalkan penglihatan kan. Ini kesan penulis ketika melihat pantai panjang dengan pasir putih itu dituangkan di teks deskripsi. Kemudian kalau kesannya seolah-olah mendengar, contohnya debur ombak pantai terdengar berirama. Gitu ya. Jadi seolah-olah mendengar. Kemudian yang terakhir dari penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera, seolah-olah merasakan, misalnya udara sangat terasa dingin atau udara sangat terasa segar. Seperti itu. Nah, yang kelima penggunaan sinonim dari jadi anak-anak dalam teks deskripsi, dalam unsur kebahasaan itu kita akan menemukan beberapa kata yang sinonim. Sinonim itu kan artinya memiliki kesamaan kata ya. Misalnya di situ kata indah kesamaannya itu bisa elok, bisa permen, bisa molek, bisa juga cantik ya. Seperti itu. Jadi memang penggunaan sinonim itu kan kesamaan kata ya. Yang intinya memberikan kesan yang kuat kepada penulis, memberi kuat kepada pembaca atau pendengar. Nah, berikutnya di dalam kebahasaan teks deskripsi juga ada penggunaan kata khusus. Misalnya kalau kata umumnya menyedihkan, maka kata khususnya itu bisa menyayat hati, memprihatinkan, mengharukan gitu ya. Seperti itu adalah kata khusus dari kata umum menyedihkan. Jadi kalau membaca kalimat gitu kalau ada kata khusus tuh emosinya dapat kayak seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketujuh penggunaan kalimat bermajas. Permajas-majas kalau personifikasi itu kan menggambarkan benda mati berbuat seperti manusia, digambarkan seperti manusia. Jadi bisa tersenyum, bisa marah, bisa mengelus dan sebagainya. Jadi benda mati yang digambarkan hidup seperti manusia. Contoh di sini, angin laut mengelus wajahku dengan lembut. Jadi angin laut kan sebenarnya kan nggak bisa ya mengelus, tapi ini bermajas. Ya. Jadi itu untuk menimbulkan kesan yang kuat kepada pembaca atau pendengar. Gitu. Jadi majasnya itu adalah mengelus wajah itu adalah majas. Ya.
Kemudian bulan tersenyum padaku dalam keheningan malam. Bulan tersenyum ya. Jadi tersenyum itu kan majas gitu ya. Karena pada realnya kan bulan nggak bisa tersenyum ya. Nah, disinilah kelebihan dari teks deskripsi ketika menggunakan kalimat bermajas, lebih lebih kuat kesannya. Seperti itu ya. Misalnya burung bernyanyi dengan merdu, gitu ya. Bernyanyi itu majas ya. Seperti itu. Nah, nomor 8, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, misalnya, pantai indah non permai. Pantai indah non permai. Contohnya, pipinya merah merona. Itu. Jadi itu menggambarkan pilihan kata yang variasi, tapi ujung-ujungnya itu tetap memberikan kesan yang kuat kepada pembaca supaya bisa melihat, merasakan ya seperti yang dirasakan oleh penulis saat menuangkan dalam kalimat. Nah, kemudian langkah-langkah menulis teks deskripsi ini sebagai pembahasan kita yang terakhir hari ini. Bagaimana sih cara menuliskan teks deskripsi, urutannya seperti apa? Nah, di sini dijawab. Pertama, kalau anak-anak ingin membuat teks deskripsi ya, langkahnya yang pertama adalah menentukan objek. Jadi anak-anak bayangin dulu nih, objeknya mau apa? Misalnya apakah benda mati ya, misalnya buah durian, atau misalnya nama tempat, misalnya Pantai Parangtritis, atau kalau misalnya berupa person atau orang, bisa juga misalnya ayah gitu ya, menggambarkan objeknya itu sosok ayah. Maka bisa saja dituangkan dalam judul kalau ayah itu misalnya ayahku teladanku atau ayahku idolaku ya, bisa juga seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan langkah pertama pasti kita akan memutuskan objeknya apa kayak gitu ya. Baru dibuat judul dari objek yang kita pilih tadi. Yang kedua langkahnya adalah membuat kerangka bagian, misalnya kalau ayah gitu bisa digambarkan ciri fisiknya, misalnya kulitnya sawo matang, tingginya sekian sentimeter, berat badannya sekian, gitu ya. Itu baru ciri fisik ya. Rambut ayah seperti ini, gitu ya. Karena usianya yang sudah 50 tahun, maka nampak keriput di wajahnya. Misalnya kayak itulah ya. Itu ciri fisiknya. Kemudian misalnya lagi yang kerangka bagian kedua, misalnya bicara tentang sifat-sifatnya, misalnya ayahku adalah orang yang sabar, beliau tidak pernah marah kepada anak-anaknya. Itu kerangka bagian yang kedua bicara tentang sifat misalnya. Nah, mungkin kerangka yang ketiga bicara tentang bagaimana teladan yang didapat oleh dari sosok ayah, misalnya apa? Ayahku adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Beliau membanting tulang ya untuk menghidupi keluarga. Jadi membanting tulang itu kan bukan makna sesungguhnya ya, tapi dia makna kiasan ya, seperti itu. Jadi itu anak-anak yang membuat kerangka bagian supaya mempermudah di dalam pembuatan paragraf pertama, kedua, ataupun ketiga. Kemudian yang ketiga adalah mencari data dari objek yang akan kita deskripsikan. Jadi kalau kita bicara misalnya misalnya contohnya objeknya kelelawar, maka biar tulisan kita itu mendapatkan kesan yang kuat ya dari penulis, maka memang harus didukung oleh data yang variasi ya, data yang banyak untuk benar-benar objek itu bisa dipahami dengan baik. Misalnya kalau kelelawar gitu kita bisa mengamati gitu ya untuk mendapatkan data yang real, ataupun bisa dengan membuka referensi, apalagi sekarang di dunia IT ya banyak rujukan ya seperti itu. Jadi biasanya kalau kelelawar ya datanya dengan mengamati ya, misalnya itu oh ternyata kelelawar tuh binatang yang tidurnya menggantung ya, kemudian bisa terbang ya karena memiliki seperti sayap, kemudian jam tidurnya itu kebalikan dari manusia ya. Jadi kalau kelelawar itu siang hari terbang, siang hari tidur, malam hari dia terbang ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat langkahnya adalah susun kalimat menjadi paragraf sesuai dengan struktur. Jadi kalau
menyusun kalimat itu harus diperhatikan mana identifikasinya, mana deskripsi bagiannya, mana kesan atau kesimpulannya. Yang kelima, baru langkahnya adalah merinci objek dengan kata atau kalimat yang merangsang panca indera. Bisa panca indera penglihatan, yang tadi mengandalkan penglihatan ya. Bisa juga panca indera pendengaran, panca indera perabaan, dan seterusnya. Jadi intinya merinci objek dengan kata atau kalimat yang merangsang panca indera gitu ya. Seperti itu. Kemudian anak-anak sekalian, insya Allah inilah langkah-langkah ini ya, langkah-langkah membuat teks deskripsi. Mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya kepada Ustazah Ika, bisa ini ya, kita bisa komunikasi lewat grup anak-anak ya. Dan harapannya Ustazah Ika, anak-anak ini perlu berlatih lebih banyak di dalam membuat teks deskripsi supaya benar-benar pemahaman yang kita peroleh dari awal tadi ketika kita bertemu dengan perintah membuat teks deskripsi itu kita sudah tidak bingung lagi ya kita mengawalinya dari mana karena sudah disampaikan langkah-langkah menyusun teks deskripsi secara berurutan. Jadi kuncinya adalah banyak berlatih anak-anak supaya pemahaman kita semakin baik, semakin terasa. Demikian anak-anak yang bisa Ustazah Ika sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keberkahan atas kegiatan hari ini dan kita dipahamkan ilmu dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.